Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Arif Wijayanto. Saya akan menyampaikan paparan sosialisasi Ajang Talenta 2025 FLS 3N SMP di bidang pantomim. Ya, next Mas. Ya, ini pengertian secara umum bagi yang sering ikut lomba atau paham pantomim pasti sudah paham ya. Pantomim merupakan sebuah pertunjukan tanpa kata ya, penampilannya mengandalkan gerak tubuh dan ekspresi wajah itu yang utamanya. Dan pada lomba ini peserta akan diajak untuk berkreasi dalam menyalurkan emosi melalui tubuhnya dengan jujur, jadi apa adanya ya, walaupun ya tentunya pakai teknik-teknik pantomim. Next. Tujuannya melalui pantomim dapat membentuk karakter dan mental, mengasah daya imajinasi, menumbuh kembangkan empati, wadah pengembangan potensi. Peserta didik di bidang ini nanti bisa sampai di ekspresi dari peserta didik untuk dapat meraih prestasi. Oke, next. Ya, ini saya percepat saja ya, karena rata-rata ini pasti sudah paham. Dan persyaratan lomba di tingkat kabupaten, kota, beserta yang nasional sesungguhnya nanti akan sama. Jadi peserta adalah grup yang berisi 2 orang anak. Peserta boleh laki-laki saja atau perempuan saja atau kombinasi laki-laki dan perempuan. Materi karya lomba wajib mengikuti ketentuan yang ditetapkan. Nanti temanya akan kita sampaikan di belakang. Kostum dan make up disiapkan oleh peserta. Tidak diperbolehkan menggunakan properti apapun. Ya, karena pantomim ya. Peserta wajib membuat iringan sendiri. Ini dalam rangka untuk menghindari musik yang berhak cipta atau copyright. Dan nantinya dari BPTI sudah mempersiapkan link untuk Bapak Ibu sekalian atau adik-adik nanti menggunakan itu. Dan diperbolehkan untuk memilih, meramu, menyunting musik iringan, atau menambahkan efek suara sesuai dengan kreativitas masing-masing. Juri berhak mengurangi nilai, menurunkan peringkat, atau diskualifikasi sebagai sanksi jika peserta tidak mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan. Yang terakhir, hasil keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Itu berikutnya. Nah, ini teknis lomba di tingkat kabupaten atau kota. Seleksi ini diikuti oleh peserta dari tingkat kabupaten atau kota dengan ketentuan sebagai berikut. Peserta menampilkan karya pantomim secara daring atau luring. Ini sesuai dengan kebijakan kedinasan atau wilayah masing-masing ya. Dan merujuk pada panduan teknis FLS 3N yang diterbitkan oleh BPTI. Durasi penampilan kurang lebih 6 menit, sudah termasuk dengan presentasi secara bercerita secara langsung. Durasi tidak mempengaruhi penilaian, dalam artian kurang dari 6 menit boleh, lebih sedikit dari 6 menit boleh, asal kurangnya nanti enggak terus 1-2 menit saja yang tampilnya pasti akan membutuhkan waktu sekitar 5 sampai mendekati 6 menit gitu. Penyerahan sinopsis dan cerita musik berformat MP3 dalam bentuk flash disk pada panitia penyelenggara di tingkat kabupaten kota. Kostum dan make up disiapkan oleh peserta, tidak boleh menggunakan properti apapun. Orientasi pentas dipergunakan untuk mengenal dan menguasai panggung pementasan. Jadi persiapan dulu di panggungnya biar nanti ketika presentasi anak-anak sudah tidak canggung lagi. Gitu. Berikut. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa persyaratan lomba di tingkat kabupaten kota itu kita samakan dengan tingkat nasional. Biar tidak terjadi jumping, biar langsung mengarah kepada nasional. Jadi ini next saja. Nah, di tingkat nasional kita akan melakukan 2 babak, yaitu babak pertama penyisian. Diikuti oleh juara 1 dari kabupaten kota, diambil dari 38 provinsi dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini daring ya. Peserta mengirim video karya pantomim. Video format dalam bentuk MP4, resolusi minimal 720p. Peserta wajib mempresentasikan karya pantomim. Durasi video
lebih kurang 6 menit, sudah termasuk dengan presentasi karya pantomim. Suara pada saat presentasi harus jelas. Itu ya, memperhatikan mutu dan kualitas suaranya ketika nanti merekam. Materi video harus jelas dan terang, sehingga ekspresi dan gerak tubuh peserta dapat terlihat dengan jelas. Yang berikutnya, materi video lomba wajib sesuai dengan tema. Di sini nanti kita sampaikan temanya. Kostum dan makeup disiapkan oleh peserta, durasi tidak mempengaruhi penilaian. Next. Ya, ini yang teknis lomba tingkat nasional yang babak final diikuti oleh juara 1 masing-masing provinsi yang lolos dari seleksi babak penyisian. Dengan ketentuan sebagai berikut. Ini hampir sama beberapa ketentuannya. Peserta mengirim video karya pantomim dengan tema yang sama pada babak penyisian. Video format MP4, resolusi 720p. Peserta ini yang penting. Peserta diperbolehkan untuk mengembangkan dan memaksimalkan karya untuk menuju final. Berikutnya, peserta wajib mempresentasikan karya pantomim jelas. Durasi penampilan yang tadinya 6 menit ketika nanti dikembangkan bisa sampai berada di titik 8 menit. Sudah termasuk dengan presentasi karya. Jelas, suara harus terdengar jelas dengan kualitas yang baik. Materi video harus jelas dan terang, ekspresi jelas sama. Kostum make up disiapkan peserta, dan ini di babak final kostum yang dipakai memiliki unsur-unsur kedaerahan. Berikutnya, durasi tidak mempengaruhi penilaian. Next. Nah, ini materi karya yang akan ditampilkan. Tema karya pantomim kali ini adalah Setia Kawan. Dengan penjabaran menggali pengalaman positif peserta didik dalam berinteraksi dan peduli sesama yang membawa dampak baik sebagai pondasi dalam bermasyarakat. Materi pantomim yang ditampilkan berakar pada budaya bangsa Indonesia, tidak menyinggung paras. Peserta menyertakan sinopsis karya yang ditampilkan, diunggah dalam sistem aplikasi Ajang berformat PDF atau DocX, yang mencantumkan format penamaan file, judul pantomim, underscore nama sekolah, underscore provinsi. Nah, ini yang terakhir ini penting sekali, jadi diperhatikan baik-baik. Karya pantomim, ini perbedaannya yang pantomim SD dengan SMP ya. Karya pantomim yang di SMP ini memiliki unsur teknik muncul. Teknik muncul itu masing-masing membuat cara atau teknik muncul yang kreatif dalam penampilannya. Berikutnya, gerak tubuh imajiner. Ini Oke. Kita lanjutkan. Ini untuk indikator penilaiannya. Ada aspek konsep, gerak, ekspresi, kreativitas, konsepnya 20%, geraknya 30%, ekspresi 30%, kreativitas 20%. Nanti kita akan jelaskan di bawah tentang aspek ini. Next. Ya. Konsep, bagaimana peserta membangun ide cerita, kreativitas, kesesuaian dengan tema cerita, dan desain pertunjukan dari awal hingga akhir, meliputi daya imajinasi, konsisten dengan benda imajiner, itu mengingat letak dan blok yang adegan, hubungan sebab akibat antar adegan, serta hubungan karakter yang diciptakan. Untuk gerak, penilaian gerak di sini terdiri dari variasi gerakan yang ditawarkan, kelenturan dan keseimbangan saat melakukan gerak indah, harmonisasi atau sinkronisasi gerakan dengan timing musik, sampai pada kekompakan gerak bersama teman main di atas panggung. Untuk ekspresi, meliputi ekspresi wajah tentu saja, penghayatan memasuki peran, dan perubahan-perubahan yang terjadi saat emosi yang berbeda muncul di dalam cerita. Yang terakhir, penilaian tentang wawasan. Wawasan dapat dilihat sejak saat peserta memperkenalkan dirinya dan menceritakan sedikit sinopsis pantomim yang ia mainkan, termasuk juga bagaimana peserta merancang tata rias dan busana, kerapian, kebersihan, dan bagaimana menarik perhatian. Berikutnya, ini penilaiannya, poin 60-65 itu kurang, 70-75 cukup, 80-85 baik, 90-95 sangat baik. Next. Nah, ini
Peraturan atau sanksi dalam penciptaan karya. Apabila juri menyaksikan ada peserta lomba yang melanggar ketentuan di bawah ini, peserta akan dikurangi nilainya, bahkan didiskualifikasi. Yang poin pertama, plagiarisme dalam penciptaan karya. Karya yang ditampilkan sudah pernah ada di media seperti YouTube atau media lain, atau mirip karya orang lain yang bisa kita deteksi. Yang kedua, di dalam cerita lomba terhadap unsur-unsur yang menyinggung pornografi, agama, ras, antar golongan, dan suku. Yang berikutnya, terdeteksi menggunakan musik yang berhak cipta orang lain, copyright. Terus pengurangan nilai terjadi ketika peserta tidak melakukan gerak tubuh imajiner, ekspresi wajah, dan menggunakan make up yang berlebihan. Ini sudah cukup terjelaskan ya, seringkali make up yang berlebihan itu ya kayak bentuk badut atau joker gitu, sehingga justru karakter atau skillnya anak tidak muncul di sana karena tertutup dengan make up. Ya, berikutnya terima kasih.